Manifestasi itu ada sisi gelapnya yang jarang disadari. Lo siap ambil resikonya? Lo pasti sering dengar kan? Manifestasi itu bisa ngebantu lo dapetin apa yang lo mau. Mulai dari karir impian sampai hubungan yang idaman. Semuanya katanya bisa tercapai kalau lo niat memanifestasiin. Tapi masalahnya nggak semua orang sadar kalau manifestasi itu ada resikonya juga. Bahkan kalau lo nggak hati-hati, efek sampingnya bisa kena mental buat lo sendiri. Di video kali ini gue bakal ngupas sisi gelap dari manifestasi ini dan gimana dia bisa berbalik buat ngancurin lo, bukannya ngebantu. Jadi stay tune buat tahu lebih dalam perihal sisi gelap dari manifestasi ini. Oke, buat lo yang masih asing, manifestasi itu kayak teknik di mana lo membayangkan atau mengharapkan sesuatu dengan intens banget. Ini bisa lewat visualisasi, afirmasi positif, atau bahkan cuma dengan percaya total kalau hal itu bakal kejadian. Jadi kayak lo mengundang energi positif buat ngedatengin hal-hal yang baik. Iya, gue tahu konsepnya bikin penasaran banget. Lo pikirin, lo rasain, seolah-olah itu udah kejadian. Dan terus, boom, jadi kenyataan. Tapi lo tahu gak, ternyata manifestasi itu ada bahaya yang tersembunyi, yang banget jarang orang gak sadar terhadap hal tersebut. Banyak motivator bilang, semakin lo percaya, semakin mungkin hal itu bakal kejadian. Kedengarannya powerful banget, bukan? Iya, tapi manifestasi itu lebih dari sekedar berharap. Ini butuh fokus tentunya, dan disinilah bahayanya bakal muncul. Banyak orang mikir manifestasi itu kayak lampu ajaib yang bisa ngabulin keinginan lo gitu aja. Padahal konsep awalnya manifestasi itu bukan sekedar ngebayangin apa yang lo mau dan berharap bakal datang dengan sendirinya. Manifestasi itu lebih dalam dari itu. Ini sebenarnya latihan untuk merangsang otak lo biar lebih peka sama peluang yang ada di sekitar lo. Tapi apa yang terjadi? Banyak yang akhirnya percaya manifestasi itu bakal datang tanpa lo gerak sama sekali. Dan manifestasi itu cenderung bikin orang berekspektasi tinggi tanpa mempertimbangkan batasan realistis. Nah, jadi misalnya lo percaya bisa sukses tanpa ngelakuin hal apapun. Lo bayangin tiap hari, lo visualisasiin tiap malam, tapi gak ada aksi nyata di balik apa yang lo bayangin. Di sini lo malah bakal jadi kecewa banget kalau kenyataannya jauh dari bayangan yang lo pikirin. Misalnya lagi nih, gue punya analogi kayak gini. Lo bayangin punya bisnis sukses dalam waktu yang singkat, tapi kenyataannya tiap bisnis butuh waktu, bukan? Energi yang ekstra dan kerja keras apalagi. Kalau lo cuman bayangin doang, apa yang lo harapkan dari hal yang gak ada aksinya? Dan yang terjadi, lo siap-siap aja buat frustasi karena gak ngedapetin apa hal yang lo bayangin. Nah, disinilah masalahnya mulai muncul. Orang-orang jadi mulai punya harapan yang gak masuk akal. Kayak tiba-tiba dapat apapun atau kebahagiaan yang instan tanpa usaha. Terus apa yang terjadi ketika harapan ini gak kesampaian? Ya, mereka bakal mulai stres. Mereka bakal mulai depresi karena ini gak berhasil. Dan perlu catatan, ini bukan sulap. Sesuatu yang lo bayangin tanpa lo gerak sama sekali, lo gak bakal dapetin apapun. Ketika lo pengen mangga, tapi lo gak berusaha buat ngambil dari pohonnya atau beli di pasar,
lu cuma pengen mangga, ya mangga itu gak bakal datang ke hadapan lo. Manifestasi yang gak dibarengin dengan rencana yang konkret itu bahkan bikin lo rentan banget sama perasaan gagal. Kalau lo cuma visualisasiin terus menerus tapi gak lihat hasil nyata, lo bisa kena mental tentunya. Ya jadi ngerasa gak bakal mampu, bahkan mulai bandingin diri lo sendiri dengan orang lain. Bakal ngerasa kalau lo gak cukup karena ngebayangin hal tersebut, dan lo perlu bayangan itu lagi. Gue sering banget lihat orang yang kejebak sama konsep ini, sampai kesehatan mental mereka terpengaruh perihal ini. Gue gak bohong, manifestasi yang berlebihan itu bisa bikin lo ngerasa gak berharga kalau gak segera berhasil dapetin apa yang lo pengen. Lo jadi mulai ngerasa stres, terus mulai ragu sama diri lo sendiri, dan ini bisa jadi berbahaya. Hey, what was that? Went forward in time to view alternate futures, to see all the possible outcomes of the coming conflict. How many did you see? 14 million. Sebuah studi menunjukkan kalau harapan yang terlalu tinggi itu bisa memicu stres dan depresi kalau kenyataannya nggak sesuai dengan apa yang lo pengen. Lo bawa beban yang sebenarnya nggak perlu, cuma gara-gara ekspektasi yang lo bikin sendiri. Ketika lo udah larut banget dengan hasil manifestasi ini, lo jadi lupa sama prosesnya. Ini tuh kayak lo nonton film, tapi cuma fokus ke endingnya doang, nggak peduli sama alur ceritanya. Dan lo tahu kan, kalau lo nggak menikmati prosesnya, hasil akhirnya pun nggak bakal ada artinya buat lo. Kalau terlalu sering manifestasi tanpa bertindak juga, ini malah bikin lo ketergantungan sama pikiran lo sendiri. Bukannya bertumbuh dari tindakan nyata, tapi lo malah, kalau lo masih perlu buat manifestasi ini, lo merasa kalau visualisasi udah cukup dan akhirnya lo jadi lupa untuk bergerak. Beberapa orang yang akhirnya malah jadi ketergantungan sama manifestasi ini, mereka tiap hari butuh visualisasi dan afirmasi buat merasa tenang. Kayak gak bisa jalanin hari tanpa ngebayangin apa yang mereka mau. Ini mirip banget kayak kecanduan. Lu kayak entah itu lu kecanduan PMO atau lu kecanduan merokok dan lain sebagainya. Dan itu sebenarnya bisa diberhentikan dengan niat yang baik dari lu. Misalnya lagi nih, gue punya contoh lagi. Lu bayangin punya tubuh yang ideal tiap hari, tapi lo gak pernah olahraga, atau lo juga gak pernah jaga pola makan lo. Ya gak mungkin kan tiba-tiba lo fit hanya dengan berpikir aja dan lo bakal ideal tiap hari. Lo malah buang-buang waktu sebenarnya. Ini bisa dipakai buat bisnis sebenarnya, bisa dipakai usaha beneran sebenarnya kalau lo gak seperti ini. Banyak orang pakai manifestasi buat ngerasa spesial atau buat ngakuin diri sendiri. Ini worth it, cuman sebenarnya salah banget. Karena makin lo butuh pengakuan dari manifestasi ini, makin lo rentan terhadap kecewa kalau lo gak bisa dapetin hasil apa yang lo mau. Oke, bukan berarti gue bilang manifestasi ini selalu buruk kalau lo pakai dengan cara yang benar. Manifestasi bisa jadi alat motivasi yang kuat. Misalnya, lo pakai visualisasi buat tetap fokus sama tujuan lo, atau afirmasi positif buat ngebangun percaya diri terhadap diri lo sendiri. Manifestasi yang sehat itu lo tetap harus jalanin prosesnya, tetap usaha. Gunain manifestasi buat ngingetin lo sama tujuan lo. Gunakan manifestasi ini sebagai alarm buat lo juga. Bukan cuma berharap tujuan itu datang tanpa lo gerak. Enggak gitu konsepnya. Yang lebih penting lagi, lo harus belajar terima diri lo apa adanya. Karena kalau lo ngerasa cukup dengan diri lo sekarang, manifestasi bukan lagi satu-satunya cara buat lo ngerasa utuh. Intinya manifestasi itu bikin atau bisa baik kalau lo paduin sama usaha yang nyata. Gue sebutin beberapa tips yang biar manifestasi lo lebih efektif dan gak bikin lo stres di ujung jalan.
Yang pertama, mungkin lo bisa mulai dari rencana yang jelas. Visualisasi boleh, nggak ada yang melarang perihal itu. Tapi lo juga harus punya rencana dan aksi. Kedua, tetap realistis, jangan ekspektasi tinggi atau jangan berharap ekspektasi hasil dalam sekejap. Semua butuh proses dan tidak bisa-bisa hasil itu langsung datang tanpa adanya proses. Yang ketiga, jangan takut gagal. Manifestasi itu nggak ngejamin kesuksesan langsung. Nah, dari beberapa tips yang gue kasih tadi, itu pun percuma aja kalau sebenarnya lo cuma nulis dan diingat-ingat aja tanpa dilakuin. Karena sejatinya perihal manusia berharap itu tidak salah. Akan tetapi ketika berharap tidak ada aksi atau sesuai yang apa lu pengenin, itu sama aja dengan manifestasi bodong gitu. So, ketika lu udah punya manifestasi atau punya perihal bayangan lu mau sukses seperti apa dan lain sebagainya, lo harus lakuin dengan aksi yang nyata. Prosesnya lebih penting daripada hasil yang lebih penting. Jadi buat sekarang, ketika lo punya manifestasi yang oke, lo harus bisa ngejalanin hal tersebut dengan aksi yang nyata. See you terhadap pembahasan yang lainnya lagi. So, thank you for watching. Gua pamit. Bye.